Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi belajar IPA bersama Ibu Nita Haili Rusiana. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai sistem organisasi kehidupan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari sel. Yang kedua, mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, mengetahui fungsi dari organel-organel sel. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari molekul, selanjutnya sel. Sel akan membentuk jaringan, kemudian jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Selanjutnya terbentuklah organisme. Selanjutnya terbentuk populasi. Selanjutnya komunitas, ekosistem, dan terakhir adalah bioma. Sistem organisasi kehidupan dimulai dari sel. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Kemudian, kumpulan dari beberapa sel akan membentuk jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya, jaringan akan membentuk organ. Organ adalah kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Kumpulan dari organ selanjutnya akan membentuk sistem organ, yaitu kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Dan terakhir, sistem organ akan membentuk organisme, yaitu makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu sel. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Ukuran sel sangat kecil, sehingga kita membutuhkan mikroskop untuk melihat dari sel. Sel adalah satuan terkecil makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua, yaitu prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti. Selanjutnya yang kedua adalah eukariotik, yaitu sel yang mempunyai membran inti. Contoh dari prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru. Sedangkan contoh dari eukariotik adalah amoeba, alga merah, tumbuhan, hewan, dan manusia. Perhatikan di gambar di bawah ini. Ada dua gambar sel, di mana yang kiri adalah sel tumbuhan dan yang kanan adalah sel hewan. Kita bahas untuk yang pertama, yaitu sel tumbuhan. Ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Selanjutnya, bagian-bagian dari sel tumbuhan. Kamu perhatikan, yang pertama adalah dinding sel. Yang kedua adalah membran sel. Selanjutnya, vakuola. Selanjutnya, nukleus. Di dalam nukleus ada nukleolus. Selanjutnya, kloroplas, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom. Sel hewan. Ini adalah bentuk dari sel hewan. Kita bahas untuk bagian-bagian dari sel hewan. Sel hewan terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleus, nukleolus, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum endoplasma, badan Golgi. Apa saja perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Kamu perhatikan di sini untuk tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, untuk sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida.
Yang ketiga, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang keempat, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak. Yang kelima, timbunan zat berupa lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan berupa timbunan zat berupa pati. Yang keenam, bentuk dari sel hewan tidak tetap dan bentuk dari sel tumbuhan tetap. Dan yang ketujuh, pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil dan sedikit, sedangkan pada tumbuhan memiliki vakuola dengan ukuran yang besar dan juga banyak. Fungsi organel sel. Membran sel fungsinya adalah mengatur keluar masuk materi sel, kemudian komunikasi sel. Sitoplasma merupakan cairan sel tempat mengapungnya organel sel. Inti sel yang ada di dalam sel memiliki fungsi dari pusat aktivitas sel, selanjutnya memiliki materi genetik DNA dan protein, dan juga reproduksi sel. Fungsi dari ribosom adalah sintesis protein. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai sintesis protein dan lemak. Selanjutnya penghubung inti sel dengan sitoplasma. Badan Golgi memiliki fungsi sekresi karbohidrat dan lemak, kemudian membawa protein di sel. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai respirasi sel dan metabolisme sel. Selanjutnya, pusat energi sel. Lisosom memiliki fungsi menghasilkan enzim pencernaan, kemudian mencerna materi tak terpakai di sel dan materi asing berbahaya, dan berperan dalam peremajaan sel. Badan mikro berfungsi sebagai enzim pencerna yang menetralkan racun, kemudian enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Sekarang, fungsi organel sel yang hanya ada di tumbuhan, yaitu dinding sel yang terbuat dari selulosa, tebal dan juga kuat, fungsinya melindungi dan menjaga bentuk sel. Selanjutnya, vakuola sentral berisi cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan. Dan plastida atau kloroplas berisi klorofil dan zat hijau daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Dan sekarang, fungsi organel sel yang hanya ada pada hewan. Yang pertama adalah sentrosom, yaitu mengatur arah saat pembelahan sel. Kemudian lisosom menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Dan selanjutnya flagel atau silia, alat gerak sel, yaitu silia berfungsi sebagai alat gerak sel, menyaring kotoran dan debu serta menyerap sari makanan. Setelah kalian mempelajari materi yang telah Ibu berikan, sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan soal. Yang pertama, tuliskan bagian dari organel tersebut dari anatomi sel hewan. Selanjutnya, yang kedua adalah tuliskan bagian dari organel tersebut. Di bawah ini adalah sel tumbuhan. Dan yang ketiga, tuliskan fungsi dari organel tersebut di bawah ini.